Selamat pagi. Tes. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Sebelum perayaan Ekaristi ini dimulai, mari kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Mazmur Tanggapan. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Mari. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Kita ulangi lagi. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Sekali lagi. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Terima kasih. Frater, suster, bapak, ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-7 tahun liturgi C dengan tema Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara-saudara yang terkasih, pada perayaan Ekaristi pagi ini akan diadakan penyegaran janji perkawinan bagi pasangan suami istri yang berulang tahun pernikahan di bulan Oktober hingga bulan Februari. Marilah kita turut bersyukur dan mendoakan agar para pasutri yang akan melakukan penyegaran janji perkawinan pagi ini senantiasa hidup rukun, damai, saling menghormati, saling mengasihi, dan berlimpah berkat Tuhan. Saudara-saudara terkasih, perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-7 pagi ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, Kor dari Joyful Choir Biak San Frades, tata laksana dari lingkungan Santa Clara. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka umat dimohon berdiri. Kesempatan untuk bahagiakan dirimu, kamu tercipta olehnya untuk selalu aku cintai. Umat dimohon duduk dulu sementara masa perayaan perarakan. Jangan sampai kau lepaskan, sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat
Kita bersyukur bahwa ada kesempatan yang dilakukan oleh seksi kerasulan keluarga. Aku tercipta olehnya untuk selalu cintai kamu. Beri aku kesempatan untuk bahagiakan dirimu. Kamu tercipta olehnya untuk selalu aku cintai. Genggam erat tangan ini, jangan sampai kau lepaskan. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang kuat. Kamu tercipta olehnya untuk selalu aku cintai. Genggam erat tangan ini, jangan sampai kau lepaskan. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Terus mencintai sampai tutup usia, sampai aku tutup usia, sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat,
aku tercipta olehnya untuk selalu cintai kamu. Beri aku kesempatan untuk bahagiakan dirimu. Kamu tercipta olehnya untuk selalu aku cintai. Genggam erat tangan ini, jangan sampai kau lepaskan. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Kamu tercipta olehnya untuk selalu aku cintai. Genggam erat tangan ini, jangan sampai kau lepaskan. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan
Saudara-saudari yang terkasih, pada minggu ini kita bersyukur dan berdoa bersama para Bapak Ibu pasutri yang merayakan ulang tahun pernikahan dari bulan Oktober sampai bulan ini. Kita bersyukur dan bersukacita bersama mereka yang hadir di barisan paling depan ini. Kita juga berdoa bersama beberapa keluarga yang lain, yaitu bersama keluarga Leocardo Situmeang dan anak cucu, mohon berkat kesehatan bagi Bapak Rovenus Lubis. Bersama juga seluruh anggota dan pengurus Koperasi Kredit Karya Mandiri, kita mohon berkat Tuhan untuk kelancaran rapat anggota tahunan tahun kerja 2024 dan semoga koperasi ini semakin berkembang memberikan kesejahteraan kepada banyak orang. Kita juga bersyukur bersama Fransisia Gresimi Japa yang berulang tahun ke-25. Terima kasih atas rahmat kehidupan dan semoga dalam hidup ke depan ia boleh menikmati kesehatan yang baik, sukacita dalam melaksanakan pekerjaan, serta selalu dalam lindungan Tuhan. Kita juga berdoa untuk arwah saudara-saudari kita yang telah berpulang. Bersama Marina Gugits dan keluarga, berdoa untuk Mama Oma Maria Yohana Ran, Papa Opa Maximilian Gugits, Saudara Stefanus Erik Gugits, Saudara Franciscus Alexander Gugits. Bersama keluarga A.R. Pradono mendoakan Ibunda Paulina Maria Sri Rahayu. Bersama keluarga Leocardo Situmeang berdoa untuk Ibu Tinorma Hutahaen. Bersama istri, anak, menantu, dan cucu mendoakan arwah Opung, Bapak suami terkasih Hieronimus Pahala Lumban Toruan. Semoga saudara-saudari yang telah berpulang berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudara-saudariku yang terkasih, ketika diciptakan, kita semua diciptakan baik adanya. Dan kita pun yakin bahwa kita dimampukan untuk tetap baik, untuk mewujudkan hakikat kita yang baik itu dengan perbuatan-perbuatan kita yang juga baik. Namun kadang-kadang situasi tertentu seperti memojokkan kita, sehingga kita lalu tidak bisa bertahan untuk menjadi orang baik. Situasi tertentu kadang membawa kita berhenti menjadi orang baik, susah memaafkan, susah untuk berbuat baik kepada yang lain, tidak tersenyum kepada seseorang. Mari pada awal perayaan ini, bila hal ini menjadi bagian dari pengalaman hidup kita, kita dengan rendah hati memohon pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami.
Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menghendaki agar kami saling berbelas kasih, sebagaimana Engkau sendiri telah berbelas kasih kepada kami melalui Yesus Putramu yang telah mengasihi kami, rela berkurban, mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Pertama Samuel. Pada waktu itu,
Berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun itu. Pada suatu malam, ketika Saul dan para pengiringnya sedang tidur, datanglah Daud dengan Abisai ke tengah mereka. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancang di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Sekali tikam saja sudah cukup, tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan memusnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi raja dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur. Tuhan telah membuat mereka tidur lelap. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara dia dan mereka. Lalu Daud berseru kepada Raja Saul, "Inilah tombak tuanku raja. Baiklah salah seorang dari para pengiring tuanku menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab pada hari ini Tuhan menyerahkan tuanku ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, melainkan yang alamiah, barulah kemudian datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Dia yang berasal dari surga. Jadi seperti kini, kita mengenakan rupa dari manusia yang alamiah. Demikian pula, kita akan mengenakan rupa dari yang surgawi. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadapmu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka,
dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada suatu saat ketika saya tugas di Bandung, selesai misa ada seorang bapak datang menemui saya dan dia mengatakan, "Romo, saya orang Semarang, saya tadi ke Bandung pagi dan dompet saya hilang, dicopet orang barangkali. Saya sekarang tidak punya apa-apa dan saya harus kembali ke Semarang." Lalu saya tanya, "Kamu kenal dengan Romo yang di parokimu enggak?" Saya sudah lama enggak aktif Romo, katanya. Saya ingin mencari tahu apakah dia benar orang Semarang atau bukan gitu ya. Karena tidak ada kartu identitas apapun. Tapi kemudian dia bilang, "Romo, tolong bantu saya bisa pulang ke Semarang." Artinya dia minta uang untuk membeli tiket. Lalu saya bilang, "Kalau gitu saya belikan tiket aja daripada kamu harus repot-repot membeli tiket." Akhirnya saya belikan tiket. Dan dia mengatakan, "Romo, nanti saya kembalikan utang saya," katanya. Sampai detik ini utang itu tidak kembali. Pengalaman dibohongi seperti ini membuat kita merasa negatif di dalam hati. Waktu itu uang itu saya akhirnya, sudahlah direlakan aja gitu ya. Tetapi dalam hati terpikir bahwa kalau ada yang datang lagi yang seperti itu, enggak akan pernah saya kasih uang lagi. Gara-gara pengalaman dibohongi ini membuat saya lalu berhenti berbuat baik. Membuat saya tidak mau menolong lagi karena saya curiga kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudariku, itulah roh dunia yang diwartakan di dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar. Roh dunia ini mengarahkan kita kepada yang biasa dibuat orang lain, yang mudah dilakukan. Memang lebih mudah bagi kita mengingat-ingat kesalahan orang lain kepada kita, mengingat-ingat kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain. Bahkan ada orang yang lalu punya kebiasaan mengingat-ingat yang buruk tentang sesamanya. Dan apa yang terjadi sesudah itu? Kebiasaan ini lalu biasanya berkembang, lalu menuduh, mengatakan yang buruk, menyalah-nyalahkan, melukai hati orang lain, bahkan memfitnah. Dan itulah roh dunia yang dikatakan dalam bacaan Injil tadi, yang bisa menghancurkan dunia. Bahkan roh ini yang menyebabkan perpecahan dan peperangan internasional maupun di beberapa negara. Saudara-saudariku, dalam konteks ini sering terjadi juga di dalam keluarga. Ada yang disebut dengan perang dingin antara suami istri. Hidup bersama tapi diem-dieman.
Lalu kadang-kadang dalam perang dingin itu keluar tuduhan, umpatan, menyalahkan, dan ternyata hal-hal itu saling melukai hati pasangannya. Menghidupi roh dunia ini memang mudah, lebih mudah. Itulah mengapa sering menjadi pilihan banyak orang. Tetapi mungkin kita boleh bertanya, apakah tidak ada ya nilai yang lebih tinggi dari nilai yang ditawarkan oleh roh dunia ini? Ternyata bacaan Injil menunjukkan kepada kita ada yang lebih tinggi yang bisa kita perjuangkan. Apa itu? Yesus mengajarkan suatu jalan untuk melawan logika dan roh dunia itu dengan memberikan semangat baru, kebalikan dari roh dunia itu, dan ini disebut dengan semangat salib. Dan semangat salib itulah yang menjadi gaya hidup kita pengikut Kristus, orang-orang Kristiani. Semangat salib itu kayak apa ya? Tadi disebut dengan 4 detail, 4 urean kecil, yaitu kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berlaku jahat kepadamu. Susah ya. Saya membawa sebuah benda. Nah, ada yang jatuh. Raket nyamuk. Bapak Ibu, kalau raket ini saya nyalakan ke atas, maka yang berfungsi yang di sini, dan fungsinya apa? Membunuh. Tapi kalau saya pindahkan ke bawah, fungsinya menerangi. Dan inilah gambaran roh dunia dan semangat salib. Dalam diri kita ada kedua-duanya. Kita diundang untuk menggunakan kekuatan yang ada pada kita lebih kepada semangat salib yang membuat kita bisa menerangi orang lain, membantu mereka hidup dengan baik. Kita memudahkan orang lain melakukan kebaikan, dan itulah semangat salib. Mungkin ada yang tadi bertanya, Romo, mungkin gak sih dilakukan semangat salib itu? Nah, Yesus tahu betul bahwa sikap mengasihi musuh, orang yang memusuhi kita, yang bersalah kepada kita, yang melukai hati kita, itu di luar kemampuan kita. Kita kayak tidak punya kemampuan cukup untuk melakukan itu. Maka apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus turun ke dunia, menjadi manusia seperti kita. Supaya apa? Supaya ikut merasakan seperti apa rasanya disakiti, dikhianati. Supaya merasakan betapa sakitnya ditinggalkan oleh murid-muridnya. Dan dia lalu memberi contoh kepada kita terhadap sikap seperti itu, semangat salib seperti apa yang digunakan. Maka dengan contoh itu, ia memberitahu kita, mengajari kita untuk mengatasi kelemahan kita. Ia mengajak kita untuk memiliki kasih yang lebih besar, yaitu kasih Bapa. Dengan berbekal kasih Bapa itu, kita dimampukan untuk mengasihi mereka yang tidak mengasihi kita, bahkan mengasihi mereka yang melukai hati kita. Maka boleh dikatakan menjadi umat Kristiani itu tidak mudah memang. Hal itu membuat kita bahagia karena jalan yang ditunjukkan kepada kita adalah jalan Bapa Surgawi yang mengarahkan kita kepada berbelas kasih dan kedamaian batin. Dengan cara ini, Yesus ingin agar kasih Allah itu menang terhadap setiap kebencian, terhadap setiap kemarahan yang ada dalam diri kita. Lalu konkretnya apa yang mesti kita buat? Saya membawa benda yang kedua.
payung. Payung ini kalau kayak gini keadaannya, dia tidak bisa melindungi saya dari hujan, tidak bisa melindungi saya dari panas. Apa yang harus dia buat supaya dia bisa mengerjakan tugasnya dengan baik? Yaitu dibuka. Ada kata pamali, membuka payung di dalam rumah. Kita mengatasi pamali. Payung ini bisa mengerjakan tugasnya dengan baik ketika dia dibuka. Demikian juga hati kita. Selagi selalu tertutup, dia tidak bisa mengerjakan tugasnya untuk mengasihi sesama kita, mengampuni, berjuang menjadi lebih baik. Hanya hati yang dibuka akan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Saudara-saudariku, mari bersama para pasutri yang merayakan hari ulang tahun pernikahan pada bulan-bulan ini, kita bersama-sama dengan mereka membuka hati kita, merasakan kasih Allah yang begitu besar, dan itulah yang akan memampukan kita menggunakan semangat salib untuk hidup kita selanjutnya. Berkat Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Saya mengundang para pasutri yang merayakan ulang tahun pernikahan, yang ingin menyegarkan janji perkawinan, dan mungkin juga saudara-saudari yang lain yang pada hari ini ingin memperbaharui atau menyegarkan janji perkawinan. Saya mohon untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Saudara-saudari yang lain, mari kita dalam hati berdoa untuk pasutri yang pada bulan-bulan ini bersyukur atas rahmat, kesetiaan, cinta kasih yang boleh mereka hidupi selama ini. Saudara-saudari yang hendak menyegarkan janji perkawinan, saya persilahkan untuk bersama pasangan saling berpegangan tangan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan saya ini. Apakah saudara-saudari sungguh dengan ikhlas hati hendak menyegarkan janji perkawinan saudara-saudari? Ya, sungguh. Bersediakah saudara-saudari sepanjang hidup untuk saling mencintai, saling membantu, dan saling menghormati? Ya, bersedia. Sekarang saya bertanya kepada para suami, maukah saudara-saudara mencintai dan menghormati istri saudara dengan setia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Ya, saya mau. Sekarang saya bertanya kepada para istri, maukah saudari-saudari mencintai dan menghormati suami Anda dengan setia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Ya, saya mau. Sekarang kita mohon berkat Tuhan untuk para pasutri ini. Ya Allah, Engkau menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Pandanglah dengan rela para istri ini, agar rahmat cinta dan damai tinggal dalam hati mereka. Semoga mereka menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk para suami ini. Semoga mereka selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga para suami istri ini tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena perilaku hidup yang baik dan berjasa bagi sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil sehingga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan
dan pengantara kami. Amin. Semoga Bapak Ibu para pasutri yang berulang tahun pernikahan dan keluarga dibimbing dan dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah sekarang kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, bersama dengan keluarga kudus-Mu di Nazaret, kami ingin berdoa kepadamu. Jadikanlah kami seperti mereka yang setia dalam tugas hidup keluarga. Jadikanlah kami seperti mereka yang sabar dalam mengatasi cobaan-cobaan hidup berkeluarga. Jadikanlah kami seperti mereka yang tekun berharap akan keselamatan yang Kau janjikan. Jadikanlah kami seperti mereka yang tekun dalam cinta kasih kepadamu dan sesama. Bapa Yosef dan Bunda Maria, semoga kami dapat seperti-Mu yang setia, sabar dan tekun dalam iman, harapan dan kasih dalam mendampingi Yesus. Dampingilah dan doakanlah kami pula. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang mari kita semua bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari semua, Bapa kita di surga sangat baik kepada kita. Marilah kita berdoa, semoga kasih-Nya yang murah hati juga menjadi sikap kita terhadap orang lain. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga kesanggupan kami untuk mengampuni serta pencarian kami yang tak terputus akan toleransi dan perdamaian menuju kepada Kristus serta Injil-Nya. Marilah kita mohon. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bagi semua bangsa di dunia, ya Bapa, semoga bangsa-bangsa di dunia mengarahkan tujuannya dari dominasi politik atau ekonomi ke semangat solidaritas dan persahabatan dengan semua bangsa lain. Marilah kita mohon.
Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bagi mereka yang menganiaya dan memusuhi umat beriman, ya Bapa, semoga kemurahan hati-Mu mengampuni para penganiaya dan yang menganggap diri mereka musuh umat beriman, serta membukakan mata mereka bagi rencana Allah yang penuh kasih bagi setiap manusia. Marilah kita mohon. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga kami mendengar panggilan Yesus untuk menghilangkan sikap permusuhan karena sikap cinta diri kami, dan semoga kami mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Marilah kita mohon. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Kami berdoa bersama para pasutri yang merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka, yang mempersembahkan setiap perjuangan hidup yang telah mereka lalui dengan segala upaya dan tentu dengan berkat-Mu sendiri. Bantulah mereka untuk perjalanan hidup selanjutnya agar tetap setia, saling mengasihi, saling mengampuni, dan boleh saling mendukung, setia sampai akhir. Marilah kita mohon. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Kami berdoa juga untuk seluruh anggota pengurus koperasi kredit karya mandiri. Semoga pertemuan tahunan yang akan segera dilakukan membuat mereka semakin bersatu dan koperasi ini semakin berkembang untuk kesejahteraan anggotanya. Marilah kita mohon. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Kami juga bersyukur bersama Fransisia Gresimi Japa yang berulang tahun ke-25. Semoga Engkau selalu berkenan memberikan kesehatan yang baik, sukacita dalam bekerja, dan selalu ada dalam lindungan-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Rovenus Lubis, berikanlah kepadanya kesehatan yang baik sehingga boleh selalu hidup di dalam kebersamaan dengan keluarga dengan baik. Marilah kita mohon. Tuhan, buatlah murah hati seperti Engkau. Bapa yang murah hati, Engkau masih selalu mengasihi kami yang kadang kurang berterima kasih dan kurang setia kepadamu. Tolonglah kami untuk melibatkan diri bagi sesama seperti Engkau kini dan selamanya. Amin. Lo presentiamo a te perché ti vuoi più per noi, cibo di vita eterna.
di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kita. Cinta kasih menutup segala, cinta kasih selalu percaya, cinta kasih mengharap segala, menanggung kurban dengan gembira. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber kasih yang dianugerahkan bagi kita. Saudara-saudari, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan ini Kau persatukan dengan persembahan diri putramu, sehingga memancarkan keagungan cinta kasih-Mu kepada kami semua dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Segala dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu,
agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Juga kami mohon berkat-Mu bagi para pasutri yang hari ini membarui perjanjian perkawinan mereka. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya saudara-saudari kami yang kami doakan hari ini, bagi Mama Maria Yohana Ran, Papa Maximilian Kukic, Saudara Stefanus Erik Kukic, Saudara Fransiskus Alexander Kukic, bagi Ibu Paulina Maria Sri Rahayu, Ibu Tinorma Hutahaen, serta bagi Hieronymus Pahala Lumban Toruan, serta akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sekarang bersama-sama berdoa, menyanyikan doa yang Kristus ajarkan kepada kita.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Il corpo e il sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi il cibo di vita eterna. Corpo al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia siamo di difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan Dikaulah penolongku. Hanya Dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu. Hanya Dikau Yesus sahabatku. Sekarang mari kita berdoa untuk tahun komunitas gerejawi. Kita berdoa bersama. Allah, ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiarahan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena dalam diri Putra-Mu kami tidak hanya menemukan teladan cinta kasih, tetapi juga menerima sakramen cinta kasih-Mu. Semoga berkat sakramen itu kami semakin tekun mewujudkan cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari, sampai kami Kau perkenankan mengalami kepenuhan cinta kasih-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Pengumpulan daun palma kering. Hari Rabu Abu jatuh pada tanggal 5 Maret. Untuk itu, disiapkan kotak untuk pengumpulan daun palma kering di gereja, persisnya di depan Taman Maria. Kotak disiapkan sampai dengan tanggal 2 Maret. Karena daun palma kering yang terkumpul akan dibakar tanggal 3 Maret. Silakan semua umat dapat mengumpulkan daun palma kering yang di rumah untuk dibawa ke gereja. PIC Bapak Suyarno. 2.
penerima kasih kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu, kita semua juga bersyukur dan berterima kasih bersama para pasutri yang merayakan hari ulang tahun pernikahan. Kita memberikan dukungan tepuk tangan untuk mereka. Ada Pak Budi yang ulang tahun pernikahannya ke-51. Pak Budi dan Ibu silahkan berdiri. Terima kasih. Dan ada Pak Gito ya, dan Ibu yang 49, hampir 50. Terima kasih. Dan mereka semua terbukti setia sampai sekarang. Dari cinta kasih yang tumbuh dalam keluarga ini juga berbuah cinta kasih terhadap atau dalam diri anak-anak dalam keluarga ini yang juga menjadi pelayan-pelayan di gereja kita. Terima kasih Bapak Ibu semua atas cinta kasih dan semua yang Bapak Ibu telah lakukan. Terima kasih kepada seksi kerasulan keluarga yang telah memfasilitasi ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Minggu lalu ada rekoleksi untuk mempersiapkan ini dan hari ini mereka menyegarkan janji pernikahan. Terima kasih juga kepada semua petugas liturgi, terutama KOR dari Bina Iman Anak ya, dan Kak Rian yang melatihnya. Terima kasih. Kami sudah menantikan cukup lama Bia bertugas dan hari ini akhirnya kesampaian juga. Terima kasih. Dan sekarang kita juga berterima kasih kepada semua yang melayani liturgi ini dengan baik. Mari sekarang kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.